Iya, shalom, shalom. Wow, wow, wow. Selamat pagi. Selamat pagi. Anak keseruan pagi di BW-nya ini. Halo. Salam, selamat pagi ya Buna, Oma Leli, Hai, shalom. Wah, Pak Selamat Inang pagi semua, ya Mang Mardani. Pak Karimun Musa. Jawa ini. Udah sampai ya, Pak? Iya Pak, aduh mohon maaf Abuna kemarin karena banyak cari angkutan-angkutan jadi kelupaan ngabarin kalau udah nyampe. Oh, nggak apa-apa, Pak. Dengan Bapak bergabung di BW hari ini sudah cukup eh memberikan informasi bahwa Bapak sudah sampai, ya. Puji Tuhan. Maaf sekali lagi ya Buna. Semua karena kasih karunia Tuhan, ya. Amin. Berapapun yang sudah ada di BW, yuk kita sama-sama Yang beri betul tepuk kurang tangan dulu dulu, tapi orang itu. sambut dulu ya. Kita beri tepuk tangan meriah untuk kebersamaan kita pagi hari ini. Ya, untuk saudara Bapak Ibu yang sudah bergabung, ditunggu segera untuk kameranya dibuka ya Bapak Ibu. Karena sesaat lagi kita sudah langsung masuk. Untuk itu kita mau sama-sama masuk di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Pak Mardani sudah tiba di Karimun Jawa beserta seluruh rombongan dengan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Dan kami pun bersyukur masih diberi kesempatan untuk pagi hari ini menghirup udara, nafas kehidupan, berkegiatan, yang terutama adalah masih diberi kesempatan untuk memperbaharui kehidupan kami agar semakin hari semakin berkenan, semakin hari semakin layak, semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu urapilah kami semua, terutama hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan apa yang menjadi perenungan dan bisa menjadi tuntunan bagi setiap orang yang mendengar. Dan kami semua akan mendapat tuntunan dan juga peringatan dan nasihat yang akan membawa kami dalam kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita beri tepuk tangan saudara. Haleluya ya. Puji Tuhan. Sebelumnya terima kasih. Saya tahu seperti Pak Mardani yang baru saja tiba di Karimun Jawa pasti lelah ya. Setelah perjalanan yang cukup panjang. Tapi masih berkenan untuk bergabung bersama-sama. Dan mungkin Bapak Ibu juga yang baru saja selesai pelayanan kemarin atau kegiatan hari Minggu seharian penuh. Pasti lelah ya. Tapi terima kasih Bapak Ibu masih berkenan untuk sepakat bersama-sama. Dan saya cuma berdoa kiranya kerajinan Bapak Ibu yang tidak kendor itu akan membawa Bapak Ibu masuk dalam percepatan janji Tuhan ya. Karena Tuhan akan memperhitungkan segala sesuatunya karena Dia adalah Allah yang sangat baik ya, Allah yang baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya baik, namanya Yesus Kristus. Oke saudaraku, mari kita angkat pujian berikut ini. Oke saudara. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap
hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohmu ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Segala kemuliaan hanya Engkau yang layak. Dan kami katakan, tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin saudara. Amin. Kita beri tepuk tangan. Ya, puji Tuhan. Siapa yang setuju bahwa hanya Yesus Kristus saja yang ditinggikan dan dimuliakan? Amin. Puji Tuhan saudara. Ya, biarlah hidup kita selalu memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan, agar kita tidak lupa bahwa hidup ini adalah anugerah dan kasih karunia Allah. Oke saudara, hari ini kita mau lanjut pembelajaran. Setelah kemarin kita belajar dari kisah seorang raja yang seharusnya bisa mengambil kesempatan dalam hidupnya, tetapi dia tidak mengambil kesempatan. Makanya kalau kita masih bisa kesempatan untuk bisa belajar firman Tuhan, itu adalah baik adanya ya.
Penting sekali Bapak Ibu untuk bisa mengerti dasar kenapa kita ini penting sekali untuk bisa mengetahui setiap kehendak Allah dalam penulisan yang diilhamkan Allah dan tercatat dalam kitab suci dan disebut Alkitab, bukan hanya sekedar sebagai warisan yang harus diteruskan ke generasi berikutnya saja, akan tetapi agar kita tidak melepas atau terlepas dari tangan kita apa yang telah dijanjikan Allah ya kepada Abraham, sama sebagaimana Allah menjanjikan kepada Abraham dan Sarah waktu itu. Ya, sebab kita ini adalah keturunan-keturunan anak perjanjian, Saudara. Ya, makanya ada pujian seperti ini. Kita anak perjanjian, kita ya. Saudara, kenapa? Karena kita memang anak-anak janji, ya. Nah, lawan anak janji itu apa? Ya, disebut sebagai anak hamba atau anak budak. Nah, itu kenapa? Nah, Bapak Ibu bisa saksikan di YouTube @GBI1InChrist, ya. Nah, di situ di @GBI1InChrist itu adalah khotbah Abuna hari kemarin, dan di situ Abuna jelaskan secara detail berdasarkan kajian secara akademis, terminologinya seperti apa, ya. Kalau hari Minggu kan waktunya cukup panjang, jadi apa yang Abuna jabarkan itu ada kanonisasi antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Coba Bapak Ibu sempatkan untuk bisa lihat tayangannya yang ibadah kemarin. Kalau memang belum, berarti tunggu sampai nanti itu diupload ya saudara ya. Karena itu cukup panjang, sekitar mungkin 47 menit saya khotbah atau 50 menit saya khotbah. Tapi itu saya jelaskan semua hubungannya ya, antara kenapa kita disebut sebagai keturunan Ishak, kenapa kita bukan keturunan Ismail, lalu apa proyeksinya dalam kehidupan kita sehari-hari, lalu kenapa kita tuh selalu jatuh dalam kedagingan, dan kenapa dan apa dampaknya itu akan sudah dijelaskan ya. Nah, sama seperti halnya kalau kita bahas ini. Kenapa Abuna, kan saya cuma cukup untuk di BW. Kalau Anda belajar di BW ini, Anda juga menyimak khotbah saya yang hari Minggu, Bapak Ibu akan lebih ngerti. Karena somehow begitulah cara Tuhan menghubungkan antara khotbah saya hari Minggu yang membahas perjanjian baru di Galatia itu sama dengan dan ada hubungannya dengan apa yang sedang dibahas kita. Saya tidak merencanakan itu, saya pun juga kaget. Ini ada hubungannya ini. Jadi ketika saya pribadi jadi lebih dijelaskan pada saat saya menjabarkan itu, oh ternyata kenapa bangsa Israel itu raja demi raja selalu memperbarui yang namanya berit. Apa itu berit? Perjanjian dengan Allah. Itu bukan sembarang perjanjian saudara. Perjanjiannya model apa nih? Kan ada banyak perjanjian nih, ya kan? Nah, di situ jelas ya saudara. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan untuk melengkapi ini, karena apa yang kita bahas ini akan semakin jelas kalau Anda juga menyimak khotbah saya yang hari Minggu kemarin. Nah saudara, kita masuk ke 2 Tawarikh pasal 36. Setelah kita belajar bahwa untuk kesekian kalinya Raja Israel yang bernama Zedekia, dia tidak mengambil kesempatan yang disediakan oleh Allah dalam masa pemerintahannya. Dari mana kita tahu itu? Karena dia melakukan apa? Lokana. Dia menentang untuk tunduk dan merendah. Ya, itu tercatat di ayat yang ke-12 ya. Ketika ada tertulis, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahnya dan tidak merendahkan diri di hadapan Nabi Yeremia yang datang membawa pesan Tuhan ya. Artinya dia lokana, emang sengaja dia nggak mau dengar. Kita lanjut ayat 13. Lagi pula ya, 2 Tawarikh pasal 36. Sekarang ayat 13. Lagi pula ia memberontak terhadap Raja Nebukadnezar yang telah menyuruhnya bersumpah demi Allah.
Ia menegarkan tengkuknya dan mengeraskan hatinya dan tidak berbalik kepada Tuhan Allah Israel. Juga semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem itu dinajiskan mereka. Namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umatnya sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Oke saudara, ada beberapa kata kunci di sini. Yang pertama adalah mengolok-olok, itu kata dasarnya adalah olok atau ejek ya. Bahasa Ibraninya itu malibim ya, akar katanya laab ya, malibim. Malibim ini maksudnya apa? Memperolok, mengejek, mempermainkan, sikap meremehkan. Jadi ini kalau orang yang mocking, kalau sekarang bahasa kerennya di YouTube tuh suka ada video-video yang menunjukkan orang-orang yang mocking Jesus, yang memperolok-olok Yesus, tiba-tiba mati di atas panggung, tiba-tiba mati di kereta, tiba-tiba lagi bawa mobil juga langsung hilang gitu aja ya. Nah itu ini bukan nuansa bercanda biasa saudara. Kenapa Alkitab mencatat ini? Ini tujuannya adalah untuk memang mau merendahkan otoritas Allah ya, melalui utusannya. Jadi orang-orang diutus, para hamba-hamba Allah diutus kehidupannya itu diolok-olok dan diremehkan sama dia. Ya, apa sih Kristen ini? Apa-apa nggak boleh, nyembah patung nggak boleh, ini nggak boleh, ini tuh nggak boleh. Apa itu? Nah ya, diksi-diksi seperti ini di Alkitab termasuk golongan mengejek dan memperolok ya, dan merendahkan otoritas Allah melalui utusan-utusannya. Ya, ada juga anggapan istilah lain di sini di ayat yang ke 15 dan juga 16 ini ya. Di ayat 16 dan 17 maksud Abuna ya, selain mengolok-olok, mengejek ya segala macam, itu juga ada satu istilah namanya boz. Boz ini menghina dan menganggap tidak bernilai. Kenapa orang bisa mengolok-olok? Kenapa orang bisa tidak langsung menerima nasihat? Ya, karena di dalam diri dia nggak memandang ini sesuatu yang bernilai, yang berguna buat dia gitu. Jadi jangankan firman, apa yang dia terima, selama orang yang menerima itu memandang ini tidak bernilai, ya dia menganggap ini nggak penting. Sama seperti kita dikasih barang, barang yang kita terima ini menurut kita adalah ini barang nggak bernilai. Walaupun yang memberi barang tersebut adalah orang yang tahu betul ini harganya mahal loh. Tapi karena orang ini nggak tahu informasi, kurang pengalaman ya, dia nggak tahu bahwa ini tuh bernilai gitu. Padahal kalau ini disimpan, dirawat, begitu dia ke luar negeri, ternyata orang luar negeri, orang Eropa tuh bisa, wah dia punya barang ini ternyata merek ini gitu ya. Kenapa saudara? Karena dia tidak tahu. Nah seperti itu kira-kira ya, seperti itu. Orang yang mengejek atau yang menganggap firman Tuhan nggak bernilai, memang karena orang ini belum tahu. Orang ini belum ngerti. Kalau orang itu sudah ngerti, saya sangat yakin dan percaya nggak akan mungkin menolak firman Tuhan. Jadi kita ini sebenarnya sudah lama jadi Kristen, jangan-jangan kita termasuk orang yang model kayak begini. Kadang-kadang suka nggak mau terima nasihat gitu ya, karena memandang rendah. Dan paling banyak gampang itu adalah memandang rendah utusannya ya. Saya pernah membahas ini waktu itu di BW sekitar 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu, di awal-awal BW, bahwa seringkali saya dan juga Abuni juga yang menjadi pergumulan adalah ketika menghadapi jemaat atau orang-orang yang memang notabene yang kami layani secara tampilan kelihatan lebih tua dari kami gitu ya. Bahkan ada yang sudah ubanan dan lain sebagainya.
Saya pernah ketemu juga orang yang sudah ubanan dan lain sebagainya. Ternyata lebih muda dari saya 12 tahun daripada saya. Juga Abu nih ternyata dilayani ternyata lebih muda dari Abu nih 5 tahun. Ya, tapi perlakuan mereka seperti tidak memandang dan tidak melihat kami sebagai hamba Tuhan. Artinya apa saudara? Kita ini jangan mengkotak-kotakan hamba Tuhan. Oh, ini layak untuk kita terima, kita hormati. Ini apa ini? Ini gereja mana ini? Selama gereja itu tidak melakukan apapun atas kita, selama gereja itu tidak melakukan merugikan kita, dan selama gereja itu menggunakan firman Tuhan dan mengabarkan kabar kebenaran Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita itu dilarang untuk memandang dan mengkotak-kotakan ini harus disambut, ini nggak usah. Ya, sudah bukan zamannya lagi saudara. Ya, kita jangan menjadi orang suka mengejek hamba Tuhan. Karena dari akar kata mita alim, ya, ini mempermainkan sikap yang sarkastik saudara. Jadi kita ini memperlakukan hamba Tuhan tuh kayak nggak berharga sama sekali gitu. Ada banyak orang seperti itu, kecuali hamba Tuhannya memang bermasalah. Datang ke rumah minta duit, datang ke rumah minta duit. Jelas siapa yang nggak enak gitu ya. Selalu ada apa, nggak ada ujung pangkalnya. Datang ke rumah nggak akan pulang kalau nggak dikasih amplop ya, misalnya gitu. Ya siapa orangnya sih yang nggak capek, pasti capek. Dan dia pasti akan meremehkan hamba Tuhan. Tapi secara umum saya bicara, secara dalam kondisi normal saudara. Ya. Nah saudaraku yang terkasih, ini yang menjadi tantangan kita hari-hari ini. Terkadang kita harus ketemu dengan orang-orang yang sikapnya itu sangat-sangat menyebalkan dan memuakkan. Kita pasti akan terpancing untuk meremehkan dan tidak memandang orang-orang ini layak untuk dipandang berharga. Karena kita melihat kualitas diri orang ini nggak pantas. Tetapi saudara, kalau saudara sudah sangat memahami, saya yakin kita semua akan bisa menahan diri untuk tidak jatuh dalam dosa. Karena itu kedagingan saudara. Dari kejadian ini kita bisa belajar bahwa iya ya itu bisa terjadi dalam kehidupan kita gitu. Padahal orang ini padahal kita sudah belajar firman Tuhan. Kita sudah tahu gak boleh jatuh hidup dalam kedagingan. Kita harus memperlakukan orang dengan baik. Ya, tapi kalau saya ketemu dengan orang model kayak begini, ya pasti lebih baik jaga jarak. Kalau ketegasan, menjaga jarak, mengambil keputusan yang tegas itu harus. Itu harus. Dan jauh lebih baik kita tegas daripada kita mengolok-olok orang lain. Ya. Karena itu ternyata kedagingan. Nah ini kita tahu dari mana? Dari kemarin. Emang bahayanya apa sih? Hanya masalah memperlakukan ini. Itu bisa membatalkan semua perjanjian Allah dengan kita. Murka Tuhan ini bisa bangkit saudara. Ya, murka Tuhan bisa bangkit. Emang murka Tuhan bisa bangkit kayak apa? Ya, saya tidak akan membahas murka Tuhan yang akan hadir kayak apa. Saya akan bahas besok. Tetapi relevansi untuk sekarang bagaimana? Yang penting kita jangan lagi jadi orang yang mengkotak-kotakan firman Tuhan. Itu yang paling penting. Ya, apalagi meremehkan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah menganggap bahwa Alkitab ini adalah buku kuno atau tidak relevan lagi. Apalagi ya ikut-ikutan mengolok-olok hamba Tuhan di media sosial. Sekalipun yang bersangkutan itu memang terlihat seperti itu, tapi biarlah dia memperolok-olok dirinya sendiri. Kalau netizen lain mengatakan ABCD, lebih baik kita doakan saja. Karena hari-hari ini dunia juga memasang perangkap begitu banyak, jerat begitu banyak untuk membuat anak-anak Tuhan yang benar itu jatuh dalam dosa. Nah, kalau misalnya ada khotbah atau misalnya ada firman Tuhan,
apa yang tersedia dan apa yang Tuhan tunjukkan, belajarlah untuk menerimanya. Jangan kita menjadi orang Kristen yang mencari khotbah itu seperti hiburan rohani gitu. Cari yang enak didengar, yang lucu, atau yang sedap dipandang, atau yang legalisme gitu ya, yang kelihatan bagaimana seperti mata apa. Karena apa saudara? Karena inilah yang dilakukan oleh raja-raja dan juga rakyat-rakyat Yehuda yang selalu membuka pintu kepada ketidakpastian hidup untuk teguh di dalam apa yang sudah diajarkan oleh orang-orang yang benar di mata Tuhan. Sehingga berkali-kali mereka tuh berubah setia terus. Makanya dikatakan tadi kan, mereka berkali-kali berubah setia. Dan mereka ujung-ujungnya bisa berani menolak yang namanya firman Allah, menolak firman Tuhan. Jadi aplikasinya bagaimana nih Abuna? Ya kita hargai setiap kita BW. Ini kan kita saat teduh. Apa yang menjadi rasa di hati Bapak Ibu dan juga anak-anak? BW ini apa sih? Saat teduh, renungan pagi, ibadah, bebas. Tapi intinya BW adalah tempat di mana kita berkumpul bersama. Kita sepakat untuk menerima firman Tuhan sebagai terang langkah kehidupan kita orang percaya. Amin. Karena kita orang percaya hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4. Siapa yang berbicara? Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Jadi apapun yang menjadi rasa di dalam diri Bapak Ibu bebas. Karena rasa itu pasti akan terasa, oh aku bagi aku ini saat teduh pribadi. Kayak Abuna juga ini saat teduh pribadi. Karena memang ini berasal dari saat teduh pribadi. Lalu saya bagi buat Bapak Ibu semua, buat Anda semua. Tapi kalau ini ibadah saya nih pagi, silakan, bebas pokoknya. Yang penting kita selalu siap untuk menerima firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, kemarin kita belajar apa? Suara atau firman yang keluar dari mulut, yang berasal dari mulut Allah itu disebut apa bahasa Ibraninya? Mipi Elohim, ya. Lalu kemudian apa? Di sini kita bisa menghormati utusan Allah. Ya. Bagaimana kita menghormati utusan Allah itu maksudnya apa? Melihat bahwa setiap hamba Tuhan itu bukan manusia sempurna, tapi manusia yang dipakai oleh Tuhan. Nah, kalau dalam dunia kerja bagaimana? Bos kita adalah orang yang dipakai oleh Tuhan. Dia bukan manusia sempurna. Jadi kita harus taat. Seperti yang tercatat dalam Ibrani pasal 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Perspektif kita harus melihat itu. Oh iya. Makanya anak-anak harus lihat orang tua sebagai yang dikirim oleh Tuhan dalam kehidupannya. Supaya anak-anak bisa apa? Ya bisa taat dan juga bisa tunduk. Tidak memandang remeh nasihat yang didengar atau disampaikan oleh orang tua, didengar oleh mereka gitu. Nah, untuk bisa melakukan itu semua, hati ini harus mau dididik. Jangan keraskan hatimu. Yuk Ibrani pasal 3 ayat 15. Sama seperti halnya setiap pagi kita kumpul di BW, ya kan? Kadang-kadang suasana hati kita lagi enak-enak, lagi gak enak ya gak enak. Tapi enak gak enak sebenarnya tujuan kita ikut ke BW itu, kuncinya supaya kita bisa terima firman Tuhan apa? Ibrani pasal 3 ayat 15 ya. Saya tutup dengan ini. Ibrani pasal 3 ayat yang ke-15. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, ya suara Tuhan, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Iya. Yuk taruh tangan di dada. Jangan keraskan hatiku. Iya. Saudara, ini seperti alarm kebakaran bunyi. Tet, 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 terus kita matikan karena merasa terganggu. Kalau alarm waker kita matikan aman, paling terlambat. Kalau misalnya alarm kebakaran, tring, kita matikan alarmnya, padahal itu alarm kebakaran, terus kita matikan alarmnya, apa yang terjadi? Terlambat juga, tapi
terlambat sudah, karena kau tak ada. Udah di akhirat saudara, kan udah kebakar semua gitu. Api udah kebakar habis. Nah demikian juga setiap firman Tuhan, setiap nasihat, setiap ingatan, setiap peringatan, setiap teguran, setiap dukungan, ya. Kalau kita matikan terus, udah habis, kita nggak punya masa depan. Ya, jadi mari kita pagi hari ini pesan dari Roh Kudus dan juga pesan juga dari Roh Kudus kepada saya juga. Saya diingatkan juga, saya ini masih mau peka nggak sih dengan teguran, terus dengan dukungan, ya? Atau saya selalu udah mulai pilih-pilih lagi, yang namanya manusia ya. Kadang-kadang kita ini apa sih, nggak usah didengerin deh gitu. Tapi saudara, Bapak Ibu, kalau kita melihat orang-orang yang menyampaikan itu berharga, maka apa yang keluar dari mulutnya sesuatu yang berharga. Ya, siapa itu? Keluarga kita, orang tua kita, saudara kandung kita, anak kita, ya, pasangan kita. Karena suara yang berasal dari mulut Allah itu bisa keluar dari mereka. Di tempat kerja ada rekan kita memberikan nasihat, jangan ini Pak, ini. Ya, lalu kita renungkan, lalu kita konfirmasi dengan Roh Kudus, dan kita dapat tuntunan, oh ya benar juga ya, nggak usah dulu. Wah, kita langsung luput dari masalah. Ya, puji Tuhan. Itulah, jangan anggap enteng teguran, apalagi yang namanya hamba Tuhan. Dan ketika sesama-sama pelayan Tuhan, sekalipun sesama pelayan Tuhan, kalau ada nasihat, terima saja. Jangan pusingkan cara bicaranya, ya. Jangan pusingkan wajahnya. Ya, wajahnya nggak bisa dioperasi, nggak bisa di facelift. Cara ngomongnya nggak bisa dirubah karena dari dulu sudah begitu. Fokusnya apa? Apa yang disampaikan? Maka disitulah kita akan bisa menghindari diri kita dari murka Allah. Murka Allah itu kan zaman-zaman Zedekia, zaman perjanjian lama. Emang murka Allah apa sih yang bisa terjadi di masa-masa sekarang ini? Besok penjelasannya. Kita satu di dalam doa ya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Letakkan tangan di dada Bapak Ibu dan juga anak-anakku. Kiranya setiap telinga dan hati yang mendengar ini adalah telinga dan hati yang akan selalu mendengar dan menghargai setiap nasihat, peringatan dan teguran dari firman-Mu. Siapapun, dari manapun, dalam keadaan apapun, kami boleh mendengar. Kami mendengar dan menghargai setiap teguran dan nasihat dan pesan firman Tuhan. Jangan sampai kami mengeraskan hati terhadap firman-Mu, apalagi kami memperolok-olok orang-orang yang sudah Tuhan utus, termasuk juga terutama hamba Tuhan. Kami tidak boleh ikut-ikutan mengolok-olok identitas si A, si B, si C hari-hari ini. Karena kami tidak mau memperolok diri kami sendiri. Kami banyak kekurangan, tetapi Engkaulah yang menyempurnakan kami. Sempurnakanlah hasil ujian hari ini yang masih ujian Tuhan Yesus. Anak-anak kami, cucu-cucu kami, sertailah mereka. Kami percaya mereka Tuhan berikan kecerdasan, kesempurnaan, kecermatan, dan ketelitian dalam mengerjakannya. Berkati setiap orang tua, berkatilah setiap guru, berkatilah setiap karyawan, berkatilah setiap tempat kami bekerja, dan juga para pemimpin kami. Mereka-mereka ini adalah utusan-utusan Tuhan. Ajar mata kami tidak terpengaruh dengan bentuknya, tetapi beri kami kepekaan untuk bisa menerima pesan intinya. Karena Tuhan boleh memakai siapa saja untuk hadir di dalam kehidupan kami. Dan terima kasih Tuhan untuk selalu hadir bagi bangsa kami, kota kami, dan daerah kami. Aman karena kehadiran-Mu datang membawa kuasa yang tidak terbatas. Kami yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat sudah Tuhan beri kelegaan. Kami percaya. Mari saudara, buka tangan saudara, terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan, tuntunan Roh Kudus dan pengendalian diri, agar kita semua saudara sekalian
boleh menerima berkat Tuhan dan mengendalikan berkat Tuhan dengan benar dan mensyukuri setiap nikmat dan anugerahnya. Inilah berkat yang Tuhan sediakan untukmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera, keamanan, dan juga pemeliharaan yang sempurna. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Selamat beraktivitas. Lambaikan tangan saudara, Bapak Ibu. Semangat untuk Kak Alden, Talia, untuk mewakili semua anak-anak cucu-cucu kami yang ujian hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Terima kasih Budi. Terima kasih Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih Abuna, Buni, semuanya Bapak Ibu ya. Amin. Makasih ya Buna. Iya, oke. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama. Sama-sama kita sebut semangat kita apa saudara? Jangan kasih kendor ya. Tetapi kalau nyontek, jangan nyontek. Tidak ada anak Tuhan nyontek ya. Semuanya jujur dan berhasil. Amin saudara. Sehat selalu, sampai jumpa besok ya. Besok penjelasan yang lebih lengkap. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Apa?